Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Sistem Operasi akan menjelaskan materi tentang proses sinkronisasi. Nama saya Muhammad R. Syafudin, NPM 19081010011. Nama saya Eriansyah Yusuf Sandana, NPM 190810100060. Saya Ilham Ainur Idana, NPM 19810100999. Nama saya Thomas Hendro, NPM 190810100165. Latar belakang. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Sinkronisasi bertujuan untuk menghindarkan terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Proses-proses ini yang saling berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar. Next. Yang selanjutnya yaitu permasalahan critical section. Critical section merupakan segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke masalah race condition. Biasanya sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, besarnya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya, yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Syarat solusi masalah critical section. Ya, yang pertama ada mutual exclusion, yaitu sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Yang kedua ada terjadi kemajuan atau progres. Jika tidak ada proses yang mengeksekusi critical section, terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section. Kelihatan. Bentar. Ya, yang kedua ada terjadi kemajuan atau progres. Jika tidak ada proses yang mengeksekusi critical section-nya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section, maka pemilihan proses yang akan memasuki critical section berikutnya tidak dapat ditunda tanpa batas. Yang ketiga ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Ada batasan waktu tunggu ketika proses diizinkan untuk memasuki critical section setelah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section dan sebelum permintaan yang diberikan. Race condition. Jadi race condition sendiri adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Ini contoh dari race condition. Next. Selanjutnya yakni critical section dalam kernel. Problem untuk kernel muncul karena berbagai task mungkin mencoba untuk mengakses data yang sama. Saat sebuah kernel kode mulai dijalankan, akan terjamin bahwa itu adalah satu-satunya kernel kode yang dijalankan sampai salah satu dari aksi di bawah ini muncul. Yang pertama yakni interupsi, yang kedua backfold, yang ketiga kernel code memanggil fungsi penjadwalan sendiri, dan poin ketiga dibagi menjadi dua, yakni preemptive kernel dan non-preemptive kernel. Sebab selanjutnya yakni solusi Peterson. Solusi Peterson berisikan suatu algoritma pemrograman konkuren untuk pengecualian timbal balik yang memungkinkan dua atau lebih proses berbagai sumber daya sekali pakai tanpa konflik, hanya menggunakan memori bersama untuk komunikasi. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Dan algoritma ini terdiri dari gabungan
algoritma Chern dan Fleck. Lanjut. Ya, selanjutnya algoritma ini digunakan agar didapatkan solusi yang benar untuk masalah critical section. Ya, ini algoritmanya. Dan kemudian algoritma ini itu memenuhi untuk ketiga kebutuhan di atas, yaitu mutual exclusion, yaitu progress dan bounded waiting, dan memecahkan permasalahan critical section untuk dua proses. Kemudian 5.4 yaitu sinkronisasi hardware, yaitu yang digunakan dalam sinkronisasi membutuhkan banyak sistem yang mendukung dalam memecahkan critical section. Dalam memecahkan ini terdapat instruksi-instruksi guna membantu mengimplementasikan mutual exclusion. Dalam pemecahan masalah ini terdapat beberapa instruksi, antara lain tsl, tsn-setlog, dan TTAS atau TS, yaitu test and set, kemudian CS, compare and set, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu 5.5, yaitu mutex logs. Mutex logs di sini berfungsi untuk mengaktifkan mutual exclusion dengan nama variabel kunci, dan kemudian kita bisa menuliskan suatu kode dalam program yang tidak ingin disela tersebut. Dalam mutex logs ini biasanya diimplementasikan dengan salah satu mekanisme sinkronisasi dengan hardware perangkat keras yang tadi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.